Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Febrianti Dabutar dan rekan saya Nur Fitri Pasaribu. Kali ini saya dan rekan saya akan membahas materi berupa filosofis pembelajaran hybrid learning dan blended learning dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Oke, ikuti videonya sampai selesai. Pembelajaran di sekolah, yaitu sebagai sarana kita untuk melakukan pendidikan kepada siswa, harusnya mengalami banyak perubahan. Hal ini menjadi wajar karena zaman pun mengalami perubahan. Terlebih untuk pada masa ini atau saat ini di mana semua hal itu dapat dikatakan tidak menentu. Pada pembelajaran abad ke-21, ditekankan kepada siswa, guru, ataupun orang tua sadar akan adanya teknologi di sekitar kita. Hal ini dikarenakan kita sudah memasuki era reproduksi industri yang keempat, di mana teknologi dan internet memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Populer di era pandemi, hybrid learning dan blended learning menjadi jawaban kita untuk kondisi di saat itu. Dikhususkan di era pandemi seperti yang kita rasakan di saat ini. Nah, bagaimana gambaran pendidikan di masa depan apabila hybrid learning dan blended learning ini semakin populer? Nah, kita pasti akan bertanya-tanya, kenapa dan mengapa harus seperti itu? Jawabannya adalah karena masyarakat ataupun setengah dari masyarakat akan sadar bahwa ini adalah inovasi yang terbaru untuk menyelamatkan atau membuat pembelajaran lebih efektif lagi. Masih banyak daerah yang belum terjamah akan adanya pendidikan, dikarenakan medan yang sulit atau jarak yang terlampau jauh. Misalnya anak-anak pedalaman yang harus sekolah yang melalui berkilo-kilometer untuk pergi ke bersekolah. Nah, dengan model pembelajaran terbaru ini, siswa ataupun mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus datang ke suatu ruangan atau datang ke tempat pembelajarannya secara fisik. Yang bisa saja itu melelahkan ataupun berdampak bahaya terhadap siswa atau mahasiswanya. Lalu, kalau kita bandingkan pembelajaran hybrid learning atau blended learning, apa sih perbedaannya? Nah, kali ini rekan saya akan menerangkan apa itu pembelajaran hybrid learning dan kita dengarkan sama-sama. Saya di sini akan menjelaskan hybrid learning dan blended learning. Hybrid learning adalah sebuah model atau metode pembelajaran di mana menggabungkan sistem pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis online. Proporsi yang digunakan adalah seimbang, yakni 50%. Pada hybrid learning, guru mengajar dua dimensi sekaligus pada saat yang bersamaan, yakni daring dan luring. Jadi siswa datang ke sekolah atau di kelas untuk melakukan interaksi tatap muka, sementara siswa yang lain tetap berada di rumah. Kedua kelompok siswa tersebut sama-sama belajar dan guru juga mengajar keduanya. Kelebihan hybrid learning, semua model pendekatan ataupun strategi pembelajaran pasti memiliki kelebihan sehingga ada yang menggunakannya, tak kecuali dengan hybrid learning. Keunggulan pembelajaran hybrid adalah siswa memiliki pilihan antara mengikuti pembelajaran secara daring ataupun luring. Tentu hal ini hanya bisa dapat dari model pembelajaran hybrid seperti ini. Adanya variasi dan pembelajaran. Siswa yang terkendala tidak bisa hadir di kelas tetap bisa mengikuti paparan materi dan rumahnya. Sangat sesuai dengan aturan pembatasan kegiatan fisik dan interaksi sosial. Meski demikian, harus diakui ada berbagai kekurangan dan tantangan dalam melakukan hybrid learning. Beberapa di antaranya seperti pembelajaran, proses secara seimbang dan peralatan. Yang kedua, guru terancam akan mengalami kelelahan karena pada dasarnya harus mengondisikan pembelajaran agar bisa
bisa dimengerti oleh dua kelompok siswa. Nah, sekarang kita masuk ke metode kedua, yaitu blended learning. Apakah ada yang bertanya-tanya apa itu blended learning? Blended learning adalah model ataupun metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa yang dilakukan secara tatap muka dan menggunakan metode online berbasis e-learning, baik itu penugasan, mengumpulkan proyek, atau mengambil materi. Dalam metode pembelajaran blended learning ini, siswa melakukan tatap muka dengan guru dan beserta dengan siswa lainnya. Dan di lain waktu, guru memberikan penugasan atau materi secara online, entah itu dari Google Form, kuis, atau siswa disuruh untuk mengamati video pembelajaran dari YouTube. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dari blended learning. Adapun kelebihannya sebagai berikut. Kelebihan pertama yaitu efektif sekali karena siswa diberikan keleluasaan untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, fleksibel karena kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun sesuai dengan keputusan kelas. Yang ketiga, pastinya akan lebih menghemat uang angkutan umum dan uang jajan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Yang keempat, keberadaan sarana dan prasarana yang berbasis IT yang dapat membantu siswa dan guru dalam melangsungkan pembelajaran. Nah, yang kelima itu membantu siswa untuk membangun karakter yang lebih mandiri. Sesudah kita membahas tentang kelebihan dari pembelajaran blended learning ini, sekarang kita bahas kekurangan dari pembelajaran blended learning. Apa saja kekurangannya? Mari kita lihat. Nah, kekurangan pertama dalam pembelajaran blended learning itu yaitu lebih banyak meluarkan biaya karena harus menyediakan sarana dan prasarana seperti laptop, HP, dan komputer untuk melangsungkan pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, kegagalan mungkin terjadi karena tidak mencapai target yang diinginkan karena guru tidak dapat memunculkan pembelajaran yang inovatif kepada siswanya. Dan yang ketiga, beberapa sumber mengatakan pembelajaran blended ini adalah pembelajaran yang manipulasi. Tentu akan masih banyak tantangan yang akan dihadapi dalam melakukan aktivitas ini. Namun, pasti sekolah ataupun pemerintah mempunyai latar belakang yang kuat untuk memilih metode pembelajaran yang baru ini. Sehingga kita bertanya-tanya, mana yang akan dipilih? Hybrid learning atau blended learning? Apapun pilihannya, harus diperhatikan dan selalu diingat bahwa pendidikan itu bersifat dinamis. Jangan sampai kaku atau tujuan dari pendidikan ini tidak akan dapat tercapai. Satu hal yang tidak boleh terjadi adalah berhenti untuk berinovasi. Sekian video materi yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.